saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau, dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Saya ini sebuah keputusan yang tepat. Gibran tidak mundur sebagai wali kota, lalu Prabowo tidak mundur sebagai menteri pertahanan, maka Mahfud MD akan bergerak lebih fleksibel, lebih independen, ya, tanpa sungkan ketika berhadapan-hadapan dengan isu existing regime, ya, dalam hal ini adalah pemerintahan Joko Widodo yang mana anaknya itu Gibran itu menjadi cawapresnya Prabowo paslon nomor 2. Menjadi bisnis strategi, mencoba untuk membuka isu-isu yang identik dengan Mahfud MD, ya. Dia berani, dia mampu membuka tabir-tabir persoalan. Pertarungan pertarungan yang sangat bergengsi tanda kutip, ya, antara Megawati dalam hal ini yang merupakan ketum PD Perjuangan yang dianggap saat ini berseberangan dengan Joko Widodo, ya. Ini kan seperti show, seperti sebuah exhibition, political exhibition di mana Jokowi menunjukkan kedekatannya, preferensi politiknya, ya, dengan demikian kepada Prabowo Subianto. Buzzer itu siapa yang bayar? Apakah pakai duit APBN atau duit pemenangan TKN? Jelas itu kampanye terselubung. Itu kan udah jelas menggunakan fasilitas negara. Itulah namanya yang harus kita hindari adalah abuse of power. Targetnya adalah membongkar, mengacak-acak basis dukungan pemilih nasionalis PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan juga kunci kemenangan dari Joko Widodo dalam 2 kali Pilpres berhadapan dengan Prabowo. Kita semua tahu di situ basis PDI Perjuangan, target pemenangan 1 putaran berat. Kenapa? Karena memang Jawa Tengah lah momentumnya untuk ngabisin suara basis PDI, ya, pendukung Ganjar. Justru ya itu yang membuat Jokowi bukan harus all out, mengacak-acak, ya, basis pemilih Ganjar di Jawa Tengah. Jelas yang baper ini Ganjar ya merasa kena prank, atau mungkin PDI Perjuangan kena prank. Ganjar wajar-wajar saja mengharapkan sebuah sikap gentleman dari Jokowi. Kalau memang Anda mendukung Prabowo, ya sampaikan gitu. Apakah nanti efeknya atau dampaknya itu bisa mengguncang pemerintahan Jokowi, ya itu konsekuensi. Dalam politik itu kan Anda nggak boleh jadi pengecut. Strategi populisme ala Jokowi, ya, seolah-olah rakyat berada di belakang Jokowi. Saya ini berbahaya. Biar Jokowi berhati-hati, dan ini pertarungan politik antara 02-03, antara Istana dengan Megawati dengan PDI Perjuangan. Menurut saya kalau Jokowi secara deklaratif menunjukkan dukungannya, ya, secara terbuka dan menyatakan dukungan Prabowo, menurut saya rakyat akan bergerak, Mas. Jadi jangan mencontoh positioning presidennya Pak Jokowi yang kita belajar dari pengalaman Joko Widodo ini. Jangan sampai terulang lagi nih kejadian kayak begini. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Presiden Joko Widodo all out, serasa total football, agresif mengerahkan segenap kekuatan. Terus tampil ke publik bersama Capres Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Seperti sejoli yang cinta mati, kemesraan terbaru Jokowi dan Prabowo makan bakso di Magelang, dikelilingi para dayang-dayang termahal, yaitu para influencer, superpower, pemilik puluhan juta follower. Aksi beruntun Jokowi Prabowo yang berasa seperti kampanye terselubung ini semakin menguatkan pandangan publik bahwa Presiden memimpin langsung pertempuran demi kemenangan anaknya, Wali Kota Gibran, sebagai cawapresnya Prabowo. Mungkin saat ini publik sedang menjadi saksi sejarah, menonton dengan mata telanjang pertempuran politik paripurna Mahabharata, bahkan mungkin harakiri, menang 1 putaran atau tidak sama sekali. Nah, apakah aksi Presiden sudah sampai di level tertinggi cawe-cawe seorang ayah, atau masih akan ada level yang lebih parah lagi, yang akan lebih menggegerkan lagi? Pengamat politik yang pernah berada di ring satu istana akan menjawabnya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, Pak Dimas Oki Nugroho. Selamat sore, Pak Dimas. Mas Alfa, selamat sore. Terima kasih Pak Dimas atas waktunya. Apa kabar, Pak Dimas? Sehat-sehat Pak Dimas ya? Sehat-sehat, Mas. Oke, baik Pak Dimas. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita membahas tadi topik mengenai kemesraannya Jokowi Prabowo, baru saja beberapa waktu lalu Menko Polhukam akan mengundurkan diri nih, Mas. Bagaimana nih statement
dari Mas Dimas sendiri? Menurut saya ini sebuah keputusan yang tepat meskipun telat ya Oke. dari Mahfud MD yang merupakan cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo ya. Ya. Eh, Keputusan ini kan sebenarnya kenapa telat? Karena sudah lama sejak Mahfud MD diumumkan Ya. menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Ya, saya sendiri di Metro TV ya waktu itu dan Ya. juga banyak pihak dan mungkin juga di internal PD Perjuangan sendiri mungkin itu sudah menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari Oke. jabatannya sebagai Menko Polhukam. Kenapa? Karena eh, itu akan membantunya sekaligus membantu capres yang menjadi pendampingnya dalam hal ini adalah Ganjar untuk bisa meningkatkan elektabilitas secara prospektif. Kenapa? Karena dengan mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam, maka Mahfud MD akan bergerak lebih fleksibel, lebih independen, ya, tanpa sungkan ketika berhadapan-hadapan dengan isu existing regime, ya, dalam hal ini adalah pemerintahan Joko Widodo, yang mana anaknya itu Gibran itu menjadi cawapresnya Prabowo paslon nomor urut 2. Nah itu terbukti ketika dalam beberapa kali debat, terakhir debat keempat, Mahfud MD agak serba salah. Ketika debat kedua malah tidak bisa bergerak sama sekali. Di debat keempat, Mahfud MD ingin menjadi dirinya sendiri, mencoba untuk membuka apa ya isu-isu yang identik dengan Mahfud MD ya. Dia berani, dia mampu membuka tabir-tabir persoalan. Ada mafia di sana katanya, ada persoalan besar yang melibatkan aparat dan seterusnya. Tapi apa namanya dia sendiri posisinya confused karena masih sebagai Menko Polhukam. Akhirnya publik juga melihat ketika dia mengkritik pemerintah, dia sendiri adalah bagian dari pemerintah dan dia sendiri adalah menteri koordinator yang membidangi isu yang saat itu sedang dia kritik. Itu malah jadinya aneh. Akibatnya penilaian publik menurut saya atau katakanlah rakyat ya masyarakat itu menjadi tidak bisa termaterialisasi dalam sebuah potensi suara elektabel. Oke, dengan mundurnya Mahfud ini apakah isu beberapa menteri yang akan mundur ini akan ikut juga nih Mas? Atau seperti apa Mas Dimas melihatnya? Menurut saya harus dong. Jadi Ya. menteri-menteri yang punya hati nurani, yang punya integritas, yang punya idealisme, itu kan banyak. Ada Sri Mulyani, ada eh, Pak Bas ya, Basuki, Menteri PU, ada siapa lagi? Menteri-menteri profesional yang memang mereka punya apa ya, punya rekam jejak ya dan punya eh, kredibilitas di sana bahwa mereka adalah sosok-sosok yang memang bisa dipercaya publik. Mereka memiliki integritas dan that's why mereka kemudian dipilih diamanahkan menjadi menteri. Dan menurut saya menteri ini kan juga jabatan yang diatur dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar loh gitu. Jadi mereka juga harus punya sikap, nggak boleh menjadi partisan, apalagi dalam konteks pilpres gitu. Jadi jangan mencontoh positioning presidennya Pak Jokowi yang secara deklaratif itu terbuka menyatakan dia akan berpihak gitu. Meskipun belum jelas keberpihakannya kepada siapa secara verbal, tapi kan kita tahu kalau Pak Jokowi itu condong ya mendukung dan terbuka ya, memperlihatkan kedekatannya dan dukungannya tanda kutip kepada Prabowo dan Gibran, apalagi Gibran cawapresnya Prabowo adalah putra pertama dari Joko Widodo. Dan sejauh ini juga apa namanya Gibran tidak mundur sebagai wali kota, Ya. lalu Prabowo tidak mundur sebagai Menteri Pertahanan. Ya semoga dengan Mahfud MD menyatakan mundur, saya pikir Prabowo dan Gibran juga mundurlah sebagai dari jabatan publik mereka. Oke, Mas, dengan susul jika Mahfud MD memang lancar nih musuhnya mundur dan diikuti dengan menteri-menteri lain, apakah akan terjadi guncangan politik nih Mas Dimas? Well, kalau guncangan politik saya belum bisa prediksi ya. Hmm. Tapi begini, hari ini publik menurut saya sangat atau wajar ya sangat kecewa terkait dengan pemerintahan Joko Widodo ya, yang tidak menunjukkan kenegarawanannya, tidak menunjukkan integritasnya. Ya, bagaimanapun kan, menurut saya sumpah jabatan presiden itu kan harus di atas semua golongan. Kepala negara ini kan fungsinya ada apa namanya pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara, bahwa Joko Widodo sebagai warga negara atau pada para menteri-menteri ini mereka juga sebagai warga negara dan bahkan ada yang ketua umum partai, mereka boleh Ya. saja
mempunyai preferensi politik, tapi ya sebaiknya mereka cuti atau sebaiknya mereka apa namanya itu mundur ya. Apalagi baru-baru ini kan ada seorang Menko Perekonomian tuh Erlangga Hartarto yang menyatakan bahwa presiden nggak punya cuti. Ya berarti artinya presiden ya jangan berpihak Ya. gitu. Nah, dan menteri-menteri yang lainnya harus juga menunjukkan kredibilitasnya, termasuk Prabowo menurut saya. Ya. Beliau kan selalu memposisikan dirinya sebagai patriot, sebagai negarawan. Menurut saya dia harus mundur juga sebagai Menhan. Gitu. Nah, apakah nanti efeknya atau dampaknya itu bisa mengguncang pemerintahan Jokowi? Ya itu konsekuensi. Dalam politik itu kan Anda nggak boleh jadi pengecut. Anda harus menunjukkan sebuah apa ya keberanian dalam bertarung tanda kutip ya. Bertarung ini artinya kan bukan menang kalah. Ini yang penting sehingga jangan curang. Karena yang mau dimenangkan bukan kandidat ABC atau Ya. partai ABC, tapi yang mau dimenangkan adalah Indonesia. Jadi rakyat diberikan ruang untuk memilih pemimpin yang terbaik. Jangan dicurangi, jangan dimanipulasi, jangan di apa namanya diakal-akali. Karena menurut saya kita semua menyaksikan rakyat sudah cukup pintar, sudah cukup cerdas. Artinya juga kita punya sejarah. Jangan sampai negara ini justru atau konstitusi menjadi rusak, pilar-pilar bernegara rusak, etika bernegara dan berbangsa rusak gara-gara justru ketamakan dalam mencoba untuk mendapatkan kekuasaan. Oke, Mas Dimas, kita kembali lagi ke topik. Kita mulai dari heboh makan bakso Jokowi dan Capres Prabowo nih, Mas. Makan bakso yang viral itu dilakukan Jokowi dan Prabowo setelah meresmikan Gedung Geraha Utama Akademi Militer di Magelang. Dan yang menarik adalah di acara peresmian Gedung Akmil itu dan makan bakso itu juga dihadiri oleh nama-nama influencer termahal nih, paling berpengaruh di Indonesia. Pengikutnya kalau dijumlahkan juga bisa ratusan juta orang. Video Presiden makan bakso pun diunggah di akun resmi YouTube Sekretariat Presiden. Maka tak heran acara makan bakso Jokowi Prabowo ini seperti menjadi ledekan berita nih sehari-hari ini. Nah, menurut Mas Dimas nih, kejadian di Magelang ini murni acara kenegaraan, peresmian Gedung Akmil, atau sudah masuk kategori kampanye terselubung nih, Mas? Menurut saya jelas itu kampanye terselubung. Ya. Itu kan udah jelas menggunakan fasilitas negara. Itulah namanya yang harus kita hindari adalah abuse of power. Nah, Pak Jokowi ini sebenarnya masih punya kesempatan untuk menutup pemerintahannya dengan baik, ya husnul khotimah, ya legasinya. Jadi nama baik Pak Jokowi, legasinya beliau selama memimpin pemerintahan 2 periode itu jangan ditutup justru dengan apa ya namanya atraksi-atraksi politik murah receh yang justru dilihat masyarakat itu adalah sebuah keburukan. Dan hari ini semakin terpampang berbagai praktek-praktek kekuasaan yang kita katakan cenderung abuse of power. Ini ada persoalan etika, pertama soal Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dukungan terbuka, kampanye terselubung, dan menurut saya yang harus kita khawatirkan lagi-lagi adalah abuse of power. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemarin ya, bagaimanapun kita tahu bahwa Prabowo Subianto adalah capres nomor urut 2 yang berpasangan dengan putranya Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan apa yang terjadi kemarin itu semakin memperkuat ya bahwa ada sesuatu di mana berbagai fasilitas negara juga terlibat dalam upaya untuk menunjukkan kepada publik ini ada show. Itu kan seperti show, seperti apa ya sebuah exhibition, political exhibition di mana Jokowi menunjukkan kedekatannya, preferensi politiknya ya dengan demikian kepada Prabowo Subianto dan mengajak berbagai apa namanya itu para buzzer ini itu harus transparan juga, Mas. Buzzer itu siapa yang bayar? Apakah pakai duit APBN atau duit pemenangan TKN? Kalau pemenangan TKN ya semakin memperjelas bahwa itu kampanye. Kalau misalnya itu APBN, bagaimana ceritanya APBN membayar buzzer atau influencer? Oke, Mas Dimas, kita coba memberi konteks kehadiran barisan artis dan influencer termahal di Indonesia ini di acara resmi kenegaraan, peresmian Gedung Akademi Militer, dan akhirnya ikut makan bakso bersama Jokowi dan Prabowo. Yang menarik adalah koordinator staf sus presiden tidak tahu siapa yang mengundang para selebritis ini. Tapi kalau kami cek di sosmed, salah satu influencer yang diundang ke Magelang ada ungkapan ditraktir bakso sama presiden. Entah apa nih maksudnya makan bakso bareng presiden atau ditraktir bakso oleh presiden. Nah, kalau menurut Mas Dimas nih, kira-kira para selebritis ini diundang siapa? Presiden Jokowi atau Prabowo nih? Kalau presiden kan sering mengundang barisan artis ke IKN. Seperti apa nih pandangan Mas Dimas? Ya lagi-lagi tadi yang saya sampaikan, ini
para influencer ini untuk apa tujuannya ke sana? Tujuannya hendak mensosialisasikan agenda pemerintah apa gitu. Apakah sekedar untuk mensosialisasikan peresmian gedung baru di Magelang di Mil ya? Atau saya nggak tahu apakah ada agenda lain kemarin bagi-bagi bansos mungkin atau apa. Tapi kan semua orang tahu ketika show-nya adalah bertemu Prabowo makan bakso gitu dan mereka ikut di situ gitu. Oke lah gitu. Tapi publik kan tahu gitu loh. Dan ini kita seperti semakin membuat apa ya, sebuah political show, political exhibition yang tidak lucu. Karena konteksnya pasti tetap adalah capres dan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu adalah kunci di putaran satu sebenarnya. Jawa Tengah merupakan juga kunci kemenangan dari Joko Widodo dalam 2 kali pilpres berhadapan dengan Prabowo. Dan kita semua tahu di situ apa namanya basis PD Perjuangan sekaligus juga basis Nahdlin dan juga basis Jokowi. Lalu kemudian ada paslon nomor 3 yang diusung oleh PD Perjuangan. Paslon pilpres ada Ganjar dan Pak Mahfud MD. Nah, Jawa Tengah itu adalah lokus atau epicentrum pertarungan kalau kita bisa katakan selain tadi ada Caimin dengan PKB-nya, tapi juga ada pertarungan secara spesifik ya kan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi yang dalam hal ini kita nilai mendukung Prabowo Gibran. Ada pertarungan antara atau pertarungan yang sangat bergengsi tanda kutip ya antara Megawati dalam hal ini yang merupakan ketum PDI Perjuangan yang dianggap saat ini berseberangan dengan Joko Widodo ya. Jadi ketika atraksi politik itu muncul di Jawa Tengah dan Jawa Tengah merupakan kunci pertarungan apakah lagi-lagi kalau misalnya memang targetnya adalah membongkar, mengacak-acak basis dukungan pemilih nasionalis PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang kemudian bayangannya adalah akan berdampak pada penguatan suara dukungan terhadap Prabowo Gibran sehingga kemudian menghasilkan target pemenangan 1 putaran. Nah, ini menjadi pertanyaan besar gitu. Apakah bisa seperti itu? Apakah kemudian basis pemilih nasionalis atau basis pemilih PDI Perjuangan itu tetap akan loyal mendukung Ganjar paslon nomor 3 ya kan yang diusung oleh PDI atau mereka kemudian tergoda dan lalu begitu saja meninggalkan Ganjar PDI Perjuangan dan memilih Prabowo Gibran karena kemudian melihat Jokowi ada di sana. Saya nggak tahu ya matematika politiknya seperti apa. Tapi saya meragukan itu sih sebenarnya gitu karena yang saya tangkap secara etnografi justru begini Mas, yang terjadi adalah pertama masyarakat muak sih dengan konflik yang terjadi antara istana dengan katakanlah PDI Perjuangan ya Jokowi dengan berbagai perangkat politiknya dengan Megawati dengan partainya. Dan kenyataan bahwa di survei dukungan terhadap Anies Mohaimin di Jawa Tengah meningkat secara cukup signifikan, ya itu sesuatu yang mengejutkan menurut saya. Oke, Mas Dimas, tadi Anda menyebutkan Jawa Tengah adalah kandang banteng terbesar lumbung suara PDI Perjuangan juga yang mengusung Ganjar sebagai capres dan Jokowi Prabowo makan bakso di sana. Nah, Ganjar sempat mengatakan bahwa makan bakso itu simbol dukungan Jokowi ke Prabowo. Dan dia juga minta Jokowi langsung saja segera deklarasi resmi mendukung Prabowo. Apakah ini sinyal Ganjar marah gitu Mas? Tidak nyaman dengan keberpihakan Presiden kepada Prabowo. Di kandang Ganjar lagi nih. Seperti apa Mas? Jelas yang baper ini Ganjar kan. Ganjar kan awalnya mungkin merasa didukung oleh Jokowi. Tapi lalu kemudian Jokowi berpindah ketika kenyataannya Gibran dipasangkan dengan Prabowo. Dan lalu kemudian Gibran merasa ditinggalkan oleh Jokowi. Kan kita semua tahu di awal seolah Anda mungkin ingat atau publik mungkin ingat ketika dalam sebuah event besar di GBK Jokowi seolah-olah mengatakan dukungan terhadap sosok capres atau pemimpin yang berambut putih. Which is kan mungkin waktu itu Ganjar udah GR atau mungkin PDI Perjuangan udah GR. Tapi ternyata enggak gitu kan. Dalam konteks ini sih mungkin Ganjar ya merasa kena prank atau mungkin PDI Perjuangan kena prank dan masih baper gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa ternyata pada kenyataannya operasi-operasi politik yang seolah-olah ya itu berpihak pada 02 itu terjadi dan disponsori atau diinisiasi lah paling tidak diduga ya, diinisiasi oleh oleh kekuasaan dalam hal ini baca itu istana gitu. Tapi kan itu tidak sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, tapi kita rasakan atau katakanlah banyak publik yang merasakan di lapangan. Contohnya bukti yang terpampang jelas itu adalah ketika kemarin di Jawa Tengah. Jadi menurut saya Ganjar wajar-wajar saja mengharapkan sebuah sikap gentleman dari Jokowi. Kalau memang Anda mendukung Prabowo ya sampaikan gitu. Dan menurut saya itu memang benar sih Ganjar dalam perspektif itu ya. Saya nggak menilai kebaperannya, tapi saya menilai bagaimana
Ganjar itu mencoba untuk memperjelas posisi politik Jokowi. Anda di mana sebenarnya gitu. Tapi kan itu juga tidak mudah bagi Jokowi. Artinya kalau dia menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran, tadi yang kita sampaikan, dia adalah sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebenarnya dia tidak boleh berpihak. Gitu. Apalagi dia tidak bisa cuti. Gitu kan. Jadi posisi presiden serba salah. Ya memang sudah. Gitu. Dia harus jadi negarawan yang baik. Apalagi dia mau melepas jabatannya. Dia harus meninggalkan legacy, menunjukkan kenegarawanannya kepada rakyat. Oke, Mas Ganjar juga minta Jokowi jangan kampanye terselubung. Segera saja deklarasi resmi mendukung Prabowo. Nah, dalam hitungan hari jelang pemilu dan juga ambisi menang satu putaran, mungkin apa enggak nih Mas? Jokowi deklarasi resmi mendukung Prabowo, atau Jokowi menunggu debat final di 4 Februari, kalau Prabowo blunder lagi ya mau nggak mau Presiden deklarasi terbuka. Atau seperti apa Mas? Dimas? Ya, menurut saya kalau Jokowi secara deklaratif menunjukkan dukungannya ya secara terbuka dan menyatakan dukungannya Prabowo, menurut saya rakyat akan bergerak, Mas. Dan sangat terbuka upaya untuk menuju kepada pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Saya ingatkan, rakyat tidak stupid. Indonesia sudah melewati masa-masa krusial dalam proses menegakkan demokrasi dan ini ada ancaman besar loh, yang memang ancaman besar untuk menuju sebuah pemerintahan otoritarian baru yang sakar PDW. Ini lebih parah loh daripada Orde Baru menurut saya potensinya ya. Karena mereka ini sama sekali tidak mempedulikan berbagai norma-norma dan etika. Orde Baru masih mengedepankan tanda kutip ya Undang-Undang Dasar 45 waktu itu ya, yang disesuaikan terhadap yang rezim menyesuaikan dengan setting konstitusi waktu itu. Kalau sekarang ini konstitusi undang-undang turunannya diwolak-walik sedemikian rupa dan dicoba untuk disiasati untuk kemudian bisa dilabrak. Nah, artinya menurut saya ini bahaya sih, apalagi kalau digunakan juga dengan strategi populisme ala Jokowi ya, seolah-olah rakyat berada di belakang Jokowi. Menurut saya ini berbahaya, karena yang kita pertaruhannya besar, merusak pilar-pilar bernegara. Yang kita harus jaga kan negara, yang kita harus jaga adalah rumah untuk seluruh rakyat. That's why kenapa pemerintah, presiden itu harus berada di semua golongan. Ya. Jadi penting sekali agar Jokowi berhati-hati dan ini permainan pertarungan politik antara 02, 03, antara Istana dengan Megawati dengan PDI Perjuangan. Ini menurut saya jika tidak berhati-hati ya ini justru kalau saya pribadi yang harus kita jaga adalah situasi politik yang berkembang dan bisa menghancurkan keduanya juga justru sebenarnya. Tapi yang paling dirugikan dalam hal ini karena ini sudah memasuki jabatan akhir ini adalah Joko Widodo sendiri sebagai presiden gitu. Menurut saya dalam situasi ini makanya menjadi sangat rasional. Seolah-olah ini bukan dewa. Kalau Megawati kan dewa, Jokowi dewa. Gitu. Oke Mas Dimas, kita masuk ke survei terbaru pekan ini dari LSI Deni JA. Survei dilakukan 15-26 Januari. Hasilnya 34,6% pemilih PDIP mendukung Prabowo. Pemilih PDIP yang setia mendukung Ganjar 59,7%. Dukungan pemilih PDIP ke Prabowo ini jelas karena ada nama anak Jokowi di paslon nomor 02. Nah, Mas Dimas mengingat 2 kali Pilpres sebelumnya, pemilih PDIP hampir 100% memilih Jokowi. Nah, sekarang angkanya berada di 34,6% pendukung PDIP memilih Prabowo. Ini bisa dibilang besar atau justru kecil, Mas Dimas? Ya besar lah untuk partai PDI. Kalau memang surveinya benar ya. Anyway, kalau berangkat dari survei itu, menurut saya itu besar, gitu. Itu besar. Tapi itu pun saya nggak yakin ya, gitu. Karena apa? Karena yang terjadi hari ini adalah justru di basis pemilih loyal PDI Perjuangan, mereka melihat situasi ini sebagai momentum mereka untuk mengambil keputusan politik yang menunjukkan komitmen mereka terhadap partai. Katakanlah pemilih-pemilih caleg ya, PDI Perjuangan, saya pikir mereka juga punya keselarasan untuk menyoblos capres yang menurut mereka bisa mewakili representasi PDI Perjuangan sebagai partai ideologis. Jadi PDI itu kan partai ideologis, Mas, gitu. Bahwa ada variabel Jokowi selama itu di situ karena mereka suka dengan figur ini, gitu. Satu. Yang kedua, tapi ketika dibenturkan mereka harus memilih Jokowi dengan Megawati, mungkin mereka bingung, gitu. Karena positioning Megawati selama ini juga di mata basis partai juga terbelah. Ada yang betul-betul loyal. Kan itu elitnya ya, elit baik level nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Artinya anggota-anggota legislatif, pengurus struktur DPP, DPD. Tapi kalau kita bicara basis rakyat, itu kan one man one vote, bisa saja simpati itu memang ke arah
Jokowi yang kemudian di situ mengendorse Prabowo dan Gibran. Itu bisa saja secara natural. Saya juga lihat itu sebagai sesuatu yang make sense, meskipun angka 30% itu juga harus dikaji ulang apakah sebesar itu atau tidak gitu. Karena kalau bicara pemilih militan, PDI Perjuangan ini pemilihnya termasuk yang militan. Oke, Mas Dimas, kalau pemilih PDIP yang memilih Prabowo Gibran anak Jokowi hanya 34% ini, tidak sampai 50%, apakah bisa dikaitkan bahwa Jokowi gagal mengambil besar-besaran suara PDIP nih, sehingga Jokowi harus all out di Jawa Tengah, kandang PDIP? Seperti apa, Mas? Justru justru ya itu yang membuat Jokowi bukan harus all out. Dia harus bisa memastikan paling tidak lebih dari 50% jika dia ingin satu putaran gitu kan. Tapi kan menurut saya agak berat ya tadi saya sampaikan ini PDI ini pemilihnya militan. Mereka bagaimanapun melihat Megawati sebagai sosok Putri Soekarno gitu. Terus kalaupun ada variabel-variabel yang ikut Jokowi, menurut saya itu variabel periferal. Fenomena Ara, Budiman Sujatmiko atau siapapun lah ya yang pindah mendukung ke Prabowo seolah-olah ikut Jokowi. Menurut saya mereka tidak cukup signifikan. Apa yang terjadi di demonstrasi dukungan terhadap ARA di basis katakanlah ya pemilih ARA yang di Jawa Barat itu di mana Majalengka ya, di mana itu saya nggak melihat di situ ada basis ideologis sih. Ketika yang aksi menunjukkan dukungan terkait dengan ARA yang kemudian mendukung Prabowo ya, menyatakan dukungan terhadap Prabowo, saya tidak melihat sesignifikan itu variabel itu. Oke, masih hasil survei LSI 16 hingga 26 Januari, hasil survei menunjukkan suara Prabowo Gibran tembus 50%. Angka ini sama sekali belum menyegel Pilpres satu putaran, sebab dengan margin error 2,9%. Maka angka aman satu putaran adalah sekitar 52,9%. Nah, pertanyaannya adalah seperti di opening saya tadi, Mas, apakah aksi keberpihakan Jokowi ini sudah sampai di level tertinggi cawe-cawe seorang presiden, atau masih akan ada lagi level-level yang lebih tinggi lagi dalam beberapa hari ke depan, lebih menggegerkan lagi untuk mengunci satu putaran versi Jokowi? Berat, kenapa? Karena memang Jawa Tengah lah momentumnya untuk ngabisin suara basis PDI ya pendukung Ganjar. Karena harapannya kalau Ganjar semakin mengecil maka larinya ke arah Prabowo gitu kan. Kan nggak mungkin ngerusak basis suaranya Anies Mohaimin yang banyak didukung oleh kelompok-kelompok basis Islam tradisional, modern, kelompok anak muda urban ya, yang merata. Jadi kesempatan Jokowi untuk mendukung Prabowo adalah dengan mengacak-acak ya basis pemilih Ganjar di Jawa Tengah. Gitu. Nah, lalu kemudian juga dengan mencoba untuk menahan akselerasi suara Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Nah, ini mungkin dengan cara untuk merekrut lebih banyak orang atau pemimpin-pemimpin ya yang dianggap mewakili masyarakat Jawa Timur ke paslon nomor 2 gitu. Sementara dukungan terkait dengan pendukung Ganjar di Jawa Timur itu dicoba untuk diacak-acak juga secara secara operasi-operasi politik terbatas. Tapi menurut saya bagaimanapun keberanian rakyat ya untuk menunjukkan ketidaksukaannya atau perlawanannya itu akan terjadi. Yang seperti di Jogja kemarin, di kantor polisi kemarin atau yang ada yang ditangkap tuh ketika dia lagi membentangkan poster, perlawanan itu akan terjadi juga di mana-mana gitu. Ini PDI Perjuangan ini kan bagaimanapun Mas, itu punya tradisi melawan. Jadi saya nggak melihat bahwa mereka juga akan takut pada akhirnya ketika Jokowi sudah semakin show off ya untuk menunjukkan dukungannya atau bantuannya terhadap paslon Prabowo Gibran, karena respon rakyat ya, itu pasti akan kuat. Oke, Mas Dimas, atas aksi Jokowi untuk memenangkan anaknya di Pilpres 14 Februari nanti, tidak ada teguran apapun nih dari penyelenggara pemilu. Makan bakso Jokowi Prabowo, itu menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, sulit dijerat hukum. Menurut Ketua Bawaslu, pelanggaran etika bukan urusan Bawaslu. Nah, kalau kita kembali runut sejak putusan MK meloloskan Gibran hingga kemesraan Jokowi Prabowo di banyak sekali momen penting, apakah menurut Anda semua aksi Jokowi ini aman secara konstitusi, atau sebaliknya Jokowi menari-nari di balik pasal-pasal konstitusi seolah-olah benar padahal kontroversial? Nyaris tidak ada kemuliaan politik di situ. Jadi saya pikir ini juga penting bukan hanya bagi Jokowi sebagai presiden hari ini, tapi juga para menteri, ya, juga para pejabat-pejabat dan khususnya penyelenggara pemilu.
para komisioner KPU, Bawaslu, KPUD, lalu juga Bawaslu di daerah. Ini mereka harus paham bahwa mereka jangan sembrono, sembarangan, ya. Mereka harus paham bahwa mereka ditunjuk di situ berdasarkan sumpah, ya kan, untuk betul-betul menjalankan pemilu secara jurdil. Dan ini bicara tentang integritas itu mahal. Dan saya pikir Bawaslu mestinya juga harus lebih bijak. Memang oke, dia bisa sih berselinap menyatakan bahwa tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada penggunaan bahwa itu adalah kampanye misalnya. Tapi everybody know, ini hari ini itu kan adalah masa kampanye, dan setiap gerak yang dilakukan oleh seorang capres itu adalah kampanye politik, dan itu kan show. Jelas ada show off yang begitu kuat, menunjukkan kedekatan, lalu ngobrol, ada influencer, ada publik. Saya pikir itu adalah bagian dari sebuah kampanye, kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan secara terukur, terencana, dan hendak mensosialisasikan suatu pesan kepada publik. Saya pikir publik bisa merasakan bahwa di situ terlihat banget ya Prabowo dengan Jokowi kelihatan dekat gitu, dan bahwa ini jangan-jangan adalah sambungan konsekuensi politik ketika Jokowi menyatakan bahwa dia sebagai presiden boleh berpihak loh, dan di belakangnya juga ada Prabowo. Dan lalu kemudian di acara Jawa Tengah, dan dia tahu bahwa Jawa Tengah adalah pertarungan setting politik atau lanskap politik yang menjadi pertarungan dari berbagai kekuatan-kekuatan capres, khususnya 2 dan 3. Dan menurut saya mestinya Ketua Bawaslu tadi harus bisa jeli, tajam, ya, jangan kehilangan kejeliannya, kejujurannya, keintegritasannya, bahwa yang terjadi di sana adalah seperti apa. Dia juga harus menunjukkan bahwa dia sudah melakukan assessment tersendiri terhadap peristiwa itu. Jangan buru-buru menyatakan bahwa ini tidak ada temuan, kita tidak bisa mengakses atau menjudgment adanya etika. Nggak gitu loh. Oke, Mas Dimas, sebagai closing statement nih atas semua kekacauan demokrasi ini, apakah sumbangsi pikiran Anda ke depan nih? Mungkin kita mulai dengan menyusun RUU kepresidenan, konstitusi yang mengatur kerja dan etika presiden, revisi undang-undang pemilu agar tidak ada lagi pasal ditafsirkan sepotong-potong, revisi undang-undang MK agar tidak ada lagi nepotisme di Mahkamah Wakil Tuhan. Apalagi nih Mas Dimas yang perlu disempurnakan pasca geger Pilpres 2024 ini? Silakan Mas Dimas. Ya intinya banyak Mas yang harus kita evaluasi dan kita tata ulang, atau katakanlah kita detailin satu-satu. Kita belajar, ini kan Indonesia baru merdeka juga baru berapa tahun nih kita merdeka. Dan bangsa yang besar itu bangsa yang mau belajar dan berkembang. Tapi juga jangan setback ke belakang. Bangsa yang baik itu sama kayak manusia yang baik itu hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin. Gitu kan, hari kemarin lebih baik daripada hari ini. Jadi trajektorinya ke depan, jangan setback. Jangan kita bercita-cita justru ingin kembali lagi ke era Pak Harto. Ya kan? Pak Harto sudah menjalankan tugasnya sebagai presiden, ya kan? The best he can do. Dia sudah melayani servis negara ini dengan baik. Sesuai dengan zamannya ketika itu. Dan itu kalau dipakai lagi untuk sekarang itu nggak relevan. Kita sudah jalan dan masyarakat sudah cerdas. Institusi demokrasi sudah berkembang. Nah, tinggal kita perkuat. Apa yang sudah dilakukan oleh Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, SB, dan Jokowi itu harus dilanjutkan dengan sebuah kematangan berdemokrasi yang lebih baik, penguatan institusi demokrasi yang lebih baik, termasuk penguatan masyarakat sipil. Jadi demokrasi itu bukan semata-mata soal soal pemimpin, soal elit-elit yang kemudian bisa saja mereka dikooptasi oleh oligarki, konglomerasi, dan seterusnya. Tapi yang harus diperkuat itu adalah rakyat juga diperkuat, masyarakat sipil. Rakyatnya juga jangan dibuat tergantung. Mereka harus dibuat lebih mandiri dengan kekuatan mereka secara sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik. Sehingga kemudian terjadi interaksi antara negara, relasi dengan negara, antara negara dan masyarakat sipil itu sehat. Sekaligus juga memastikan masyarakat ekonomi itu bisa berjalan secara good governance, good corporate governance. Ya, secara ekonominya benar gitu. Sehingga perilaku korupsi, perilaku oligarkisme, dominasi, dan seterusnya itu bisa dibatasi. Jangan mereka menguasai domain kekuasaan semena-mena gitu. Nah, artinya mereka saling mengawasi, institusi peradilan dibuat baik, institusi keamanan kita, polisi kita memang bekerja dengan baik dan independen, institusi TNI kita bisa bekerja dengan baik mengamankan negara dan rakyat. Jadi ini fungsi-fungsi berjalan baik, jangan sampai terulang lagi nih kejadian kayak begini. Gitu. Nah, artinya ini harus kita putusin dulu nih. Rakyat harus memutuskan. Harus kita bantu untuk memutuskan bahwa jangan terpilih orang-orang yang cenderung membawa kita negara ini setback ke belakang, sekaligus cenderung bisa menggunakan
sebuah power of abuse tadi. Karena kasihan rakyat gitu. Siapa yang menjamin bahwa mereka betul-betul bekerja untuk rakyat? Atau jangan-jangan mereka bekerja untuk diri mereka, keluarga mereka, atau orang-orang yang membayar mereka untuk bisa tampil memimpin negara gitu. Nah, ini jadi yang harus kita pastikan. Lalu dan baru kita detail undang-undang mana gitu yang memang harus kita perkuat, harus kita buat mungkin atau kita perkuat, kita revisi. Yang jelas adalah kita belajar dari pengalaman Joko Widodo ini, ya kan, pengalaman dari bagaimana para menteri-menteri yang bertarung, pengalaman dari bagaimana aparat penyelenggara yang kemudian jadi takut-takut dan jadi banci begini ya secara politik. Dan kita harus tunjukkan, kita pastikan bahwa juga bagaimana masyarakat sipil ini betul-betul bisa diperkuat, bisa mandiri. Tapi yang pasti adalah kebijakan-kebijakan kita itu juga harus betul-betul ke arah memperkuat demokrasi, mensejahterakan rakyat, dan memastikan bahwa tidak ada potensi atau tidak ada kerentanan dalam stabilitas politik kita. Ini paling penting. Bukan dengan cara-cara untuk menghadirkan orang kuat atau strongman dalam bernegara. Orang kuat itu yang seolah-olah dia yang Superman. Tapi yang kita hadirkan harus pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang hanif, yang profesional, ya, yang tidak mentang-mentang. Itu penting banget untuk kita menjadi menjadi awareness bagi kita, lesson learn bagi kita sebagai bangsa dan negara. Oke, terima kasih Mas Dimas Oki Nugroho, pengamat politik yang sudah bergabung bersama kami di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Mas Dimas Oki atas waktunya. Salam sehat selalu, Mas. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Madalika pamit. Sampai jumpa.